Selamat siang, perkenalkan nama saya Progres Kacip dari NIM D111201016. Nah, saya dari Prodi Teknik Kelautan Universitas Tanjung Pura. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Mekanika Gelombang Air. Nah, apa itu Mekanika Gelombang Air? Itu adalah mata kuliah yang serangkaian mata kuliah yang ada di Prodi Teknik Kelautan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang gelombang. Nah, gelombang itu adalah gangguan atau usikan secara terus-menerus yang merambat melalui suatu medium. Nah, di sini gelombang itu terbagi dua jenis, yaitu medium perambatan, kemudian baru secara arah perambatannya. Nah, begini, dari medium perambatan itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu gelombang mekanika serta gelombang elektromagnetik. Nah, yaitu pertama gelombang mekanika itu adalah gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Sementara itu gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Nah, kemudian arah perambatan juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal, kemudian gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang arah perambatannya dan arah getarannya tegak lurus. Kemudian gelombang longitudinal adalah gelombang yang tidak memerlukan arah rambat dan getaran sejajar. Nah, kemudian gelombang laut. Nah, itu gelombang laut biasanya adalah gelombang transversal. Nah, gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getaran. Nah, di sini gelombang transversal itu yaitu arah perambatannya yaitu vertikal, kemudian untuk arah getarannya yaitu horizontal. Nah, untuk gelombang laut sendiri yaitu terjadi gelombang laut yaitu dikarenakan banyak peristiwa, adalah peristiwa pasang surut, kemudian tiupan angin, erupsi gunung api, pelongsoran dasar laut atau lalu lintas kapal. Nah, menurut Sheppardrup et al. Yaitu adalah gelombang sebagai sesuatu yang terjadi secara periodik, terutama gelombang yang disebabkan oleh adanya peristiwa pasang surut. Nah, kemudian pada menurut Holtuchin 2007 yaitu dia menjelaskan bahwa terjadinya gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus menemukan air laut yang membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Proses pergerakan yang turun molekul air laut membentuk puncak dan lembah pada lapisan permukaan air laut sendiri. Nah, kemudian faktor pembentukan gelombang. Nah, banyak faktor yaitu untuk pembentukan gelombang yaitu biasa terjadi di laut, yaitu faktornya angin, badai atau puting beliung, kemudian daya tarik bulan dan bumi, kemudian yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanis atau letusan gunung api bawah laut, serta longsor bawah laut, atau itu bisa disebut dengan patahan lempeng, dan kemudian juga lintas kapal laut. Nah, ya, ini angin, pembangkit utama gelombang. Mengapa angin bisa menjadi pembangkit gelombang? Yaitu karena bentuknya ada dua jenis, yaitu sea dan swell. Nah, kita bahas yang sea dulu. Yang sea itu cenderung tidak menentukan dan bergantung pada beberapa sifat gelombang, periode dan tinggi, di mana gelombang yang dibentuk akan bergerak keluar menjauhi pusat asal gelombang dan merambat ke segala arah, serta pelepasan energinya ke pantai dalam bentuk empasan gelombang. Nah, sementara swell itu adalah gelombang yang bergerak dengan jarak yang jauh, sehingga semakin jauh meninggalkan daerah pembangkitnya gelombang ini tidak lagi dipengaruhi oleh angin.
Tetapi gelombang ini akan lebih teratur dan jaraknya yang ditempuh selama pergerakan dapat mencapai ribuan mil. Nah, untuk jenis gelombang ini kita bisa sebut dengan gelombang atau sebutan dengan swell. Nah, ini untuk rata-rata tinggi gelombang yang dihasilkan oleh angin merupakan fungsi dari kecepatan angin, kemudian waktu di mana angin bertiup, dan jarak di mana angin bertiup tanpa rintangan. Nah, gelombang besar yang biasanya terbentuk ketika angin semakin kencang bertiup dan mempunyai kecepatan tinggi dengan panjang gelombang yang besar. Nah, umumnya mempunyai puncak yang kurang curam jika dibandingkan dengan tipe gelombang yang dibangkitkan dengan angin yang berkecepatan kecil atau lemah. Nah, di sini kita juga udah membahas tentang tinggi gelombang serta dampak-dampaknya serta yang memicu terjadinya gelombang. Nah, kemudian ini kita bahas tentang badai atau puting beliung. Nah, bentuk gelombang yang dihasilkan oleh badai yang itu terjadi di laut merupakan hasil dari cuaca yang tiba-tiba berubah menjadi buruk terhadap kondisi perairan tersebut. Nah, kemudian untuk kecepatan gelombang tinggi dengan puncak gelombang dapat mencapai 7 sampai 10 meter. Itu diakibatkan oleh badai atau puting beliung. Nah, kemudian bentuk gelombang ini dapat menghancurkan pantai dengan vegetasinya maupun wilayah pantai secara keseluruhan. Nah, kemudian terjadinya gelombang itu bisa dikarenakan pasang surut. Nah, di sini pasang surut gelombang yaitu terjadi di suatu perairan diamati adalah merupakan penjumlahan dari komponen-komponen pasang disebabkan oleh gravitasi bumi, bulan, matahari, dan benda-benda angkasa lainnya yang mempunyai periode sendiri. Nah, kemudian pasang surut gelombang ini pasang surut atau pasang naik mempunyai bentuk yang sangat kompleks sebab dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti yang pertama itu faktornya hubungan pergerakan bulan dengan khatulistiwa bumi. Nah, yang itu kedua yaitu faktornya pergantian tempat antara bulan dan matahari dalam kedudukan terhadap bumi. Nah, kemudian mempengaruhi yaitu gempa bumi, vulkanis atau gunung api bawah laut, serta longsor bawah laut patahan atau disebut dengan patahan lempeng. Nah, gelombang tsunami sendiri itu merupakan gelombang yang dibangkitkan dari dalam laut yang disebabkan oleh adanya aktivitas vulkanis seperti letusan gunung api bawah laut maupun adanya peristiwa patahan atau pergeseran lempengan samudra aktivitas tektonik. Nah, kemudian ini kadang untuk gelombang ini sendiri panjang gelombang tipe ini dapat mencapai 160 kilo dengan kecepatan 600 sampai 700 km per jam. Nah, tidak kita bayangkan jika terjadi di daerah pesisir pantai. Nah, kemudian untuk pajak laut terbuka dapat mencapai 10 sampai 12 meter dan saat menjelang atau mendekati pantai tinggi dapat bertambah bahwa dapat mencapai 20 meter serta dapat menghancurkan wilayah pantai dan membahayakan kehidupan manusia. Nah, seperti yang terjadi kemarin di Kupang itu pada tahun 1993 dan di Biak tahun 1995 yang menewaskan banyak orang serta menghancurkan ekosistem laut. Nah, kemudian SEIS. Nah, SEIS ini merupakan standing wave yang sering juga disebut sebagai gelombang diam atau lebih dikenal dengan jenis gelombang stasioner. Nah, sekarang kita untuk ini kemudian untuk kesimpulannya. Kesimpulan tentang gelombang ya. Di sini gelombang itu dapat menimbulkan yang pertama energi yang dapat mempengaruhi profil pantai. Nah, kemudian untuk arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus maupun sepanjang pantai. Kemudian gaya-gaya yang bekerja pada bangunan pantai. Kemudian juga sehingga perhitungan gelombang sangat dibutuhkan dalam mendesain bangunan laut. Nah, sekian dari resumen saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih.